Ini ceritanya mungkin biar gampang tuh gue bayangin kalau misalkan gue ada punya anak gitu ya, aku cowok, terus nanya, terus cerita gitu ke gue kayak, bu aku jatuh cinta dan bagaimana menurut ibu gitu, apakah lebih baik aku utarakan atau enggak gitu. Karena gue itu akan menjadi ibu yang sangat seru tapi logis ya. Gue akan mengatakan sesuatu dan mungkin ini akan menjadi sebuah insight gitu untuk cowok-cowok yang kalau mau nembak tuh banyak banget yang dipikirin gitu. Menurut gue cowok itu, pria itu akan terlihat sangat keren dan terlihat menakjubkan kalau cowok tuh berani gitu, berani, jujur, gentle, tapi berattitude gitu. Gue akan lebih gimana ya, kayak wow gitu. Terus menurut gue, kenapa sih banyak cowok-cowok gitu yang kalau mau nembak tuh banyak banget pikiran atau banyak banget kekhawatiran? Itu karena di pikiran cowok-cowok itu mungkin itu tuh big deal gitu. Big dealnya tuh kayak ini tuh sesuatu yang hidup dan mati gitu. Yang padahal maksud gua tuh coba jangan anggap nembak tuh kayak gitu. Dan lo harus tahu bahwa nembak dan ngajak pacaran atau ngajak jadian itu berbeda. Jadi maksudnya tuh kalau lo nyatain cinta, itu nyatain cinta aja kan, itu bisa jadi kayak gitu. Beda ketika lo mengajak orang relationship gitu. Karena gue kalau misalkan gue jatuh cinta, gue suka sama seseorang, gue ngomong, cuman belum tentu gue memang pengen ngajakin relationship gitu. Memang ya itu tuh ekspresi mengungkapkan yang gue rasakan gitu. Dan menurut gue lu jangan pernah nyesel kalau mudah ngungkapin. Yang harus lu nyesel itu kalau lu gak ngungkapin gitu. Jangan sampai orang yang lu suka atau lu cinta tuh gak pernah tahu dan lu juga gak pernah bilang gitu. Nah yang maksud gue itu biasanya orang tuh mikir nembak tuh big deal gitu, maksudnya yang biasanya ditakutkan tuh ditolak gitu kan. Coba pikirin kalau misalkan ditolak tuh jangan sesuatu yang sesuatu yang kayak akan menghancurkan diri lu, menghancurkan hidup lu, tidak. Coba pikirkan ditolak itu kayak semacam lu sesimpel lu ngelamar kerjaan terus nggak diterima gitu sama perusahaannya, kayak gitu. Atau mungkin sesimpel kayak ya lu ngajak orang makan terus orangnya nggak mau gitu, lu santai aja kan. Nah kayak gitu. Jadi bikin pikiran lu tuh sesantai itu untuk memaknai kalaupun ditolak gitu. Jadi lu juga lebih santai gitu loh. Terus ada gak sih cara nembak yang simple? Ada. Lo gak perlu banyak lebar, cuman bilang kayak gue suka sama lo, gue ada perasaan sama lo. Atau misalkan lo tau gak sih gitu, gue tuh ngerasa kok gue ada feeling lebih ya ke lo gitu. Nah sesimpel itu. Terus kalau misalkan lo takut banget ditolak, lo bisa bikin pertanyaan yang kreatif gitu. Kayak misalkan gini, kalau misalkan gue nih nembak lo, kira-kira diterima gak sama lo gitu. Kira-kira kalau misalkan gue nembak lo terus ngajak lo pacaran, lo mau gak jadi pacar gue gitu. Ya kan lo, tapi lo coba ngomongnya tuh sambil bercanda gitu, jadi nyantai kan, kayak gitu. Dan menurut gue kalau jatuh cinta itu sudah sepaket sama sakit hati. Jadi kalau lo berani jatuh cinta itu lo harus berani patah hati juga. Dan
Tapi maksudnya tuh berani patah hati tuh di sini tuh ya. Maksudnya supaya lu tuh kalau jatuh cinta tuh enjoy gitu. Enjoy momen jatuh cintanya tanpa ngerasa banyak takut dan insecure. Maksud gua, ketika lu tahu jatuh cinta dan patah hati itu sepaket, jadi sebelum lu jatuh cinta tuh lu udah pikirin, kalau misalkan gua patah hati, gua bakal nyikapin gimana, gua bakal ngambil keputusan apa, dan apa sih patah hati yang membuat gua tuh memang harus cabut dari hubungan ini gitu. Jadi itu tuh di awal dipikirinnya. Nah setelah lu udah tahu segala resiko-resikonya gitu, lu tahu cara nyikapinya, udah lu nggak mau jatuh cinta tuh, ya jatuh cinta aja gitu. Cuman pastiin bahwa lu tahu limit lu di mana, lu tahu tanda-tanda toksik itu apa, lu juga tahu apa yang paling penting dalam sebuah hubungan untuk lu. Jadi kalau pasangan lu itu di luar batas atau mulai membuat lu itu berubah ke arah yang tidak baik, ya lu artinya udah harus udahin hubungan ini gitu. Atau kalau lu udah nyoba ngasih kesempatan berkali-kali, lu udah maafin juga, ya udah gitu, berarti nggak bisa. Karena jangan pernah berpikir untuk merubah orang lain gitu. Terus kasus selanjutnya tuh gimana kalau misalkan setelah nembak itu ceweknya tuh bersikap berubah gitu ya. Menurut gua kalau misalkan lu cuma nembak doang terus dianya bersikap berubah, itu masalahnya bukan di lu tapi di dia. Artinya ya dia belum cukup dewasa aja gitu untuk memahami ya bahwa ya siapa yang bisa ngelarang orang lain punya perasaan, kecuali kalau misalkan lu nya maksa gitu, lu nembak terus lu maksa, ya iya orang jadi pasti berubah sikap karena males gitu, karena males sama lu lalu maksa gitu. Karena lu harus tahu ya bahwa lebih baik ketika memang misalkan lu nembak seorangnya nggak nerima, lu tuh harus senang. Kenapa harus senang? Karena artinya tuh menemukan fakta gitu. Karena sampai kapanpun kalau lu cinta sama orang yang nggak cinta sama lu, itu analogi dan ibaratnya tuh kayak lu beli sate ke tukang bakso gitu. Jadi lu nggak akan pernah dapat apapun yang mau lu, karena udah dari awal pun lu udah tahu lu salah tempat beli gitu. Kayak gitu. Dan kalaupun lu kekeh gitu, ya nggak mau sih, gue masih pengen berusaha, ya boleh, tapi jangan maksa gitu. Berusahalah yang elegan gitu, yang maksudnya kalaupun lu ngelakuin sesuatu, lu ngasih sesuatu, itu lu pastiin bahwa lu tulus. Jadi kalaupun dia tetap nggak cinta sama lu, ya lu nggak jadi stres gitu, lu jadi nggak marah-marah. Karena ya kan dia dari awal udah bilang kalau misalkan dia udah nggak mau gitu. Kalau lu tetap maksa, itu bisa jadi banyak hal, bisa jadi dianya tuh berlaku seenaknya juga, karena kan dari awal lu udah maksa gitu, dianya udah bilang dia nggak mau gitu. Dan kalaupun lu patah hati, lu harus anggap itu tuh lu lagi belajar dari cinta gitu, bahwa lu mulai mempelajari diri lu mau juga mulai tahu orang seperti apa yang memang benar-benar lu butuhin, pasangan seperti apa yang lu butuhin, hubungan seperti apa yang lu butuhin baik buat lo gitu. Jadi lebih baik berani, jujur, dan gentle, tapi beretitude gitu ya, punya etika gitu. Karena itu lebih mengagumkan gitu, lebih keren juga sih. Dan gue ngerasanya kalau misalkan cowok tuh punya sifat-sifat pemberani, jujur, gentle gitu ya, gue tuh ngerasanya lebih aman gitu sebagai cewek, karena artinya orangnya fight gitu, orangnya mau berjuang, orangnya tuh nggak akan gampang menyerah, dan akan
apa ya, maksudnya selalu berani menghadapi apapun gitu, permasalahan apapun, karena mungkin gue juga tipe yang kayak gitu ya, jadi kayak yang lebih terlihat, gue lebih terlihat merasa aman gitu, karena artinya tuh yang gue bilang bakal selalu berjuang gitu, apapun kondisinya bakalan berani dihadapin, bakal bertanggung jawab.